Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa UT Padang, Pok Jarkubung, nama Daswirman, NIM 856231179. Saya akan mensimulasikan video pembelajaran kelas lengkap model 221 di kelas 4 dan di kelas 5. Saya mohon saran, kritikan, dan masukan beserta komentar untuk video saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Ya baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silahkan doanya dipimpin. Ya, berdoa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mencoba mengambil absen kalian satu persatu. Ya, semuanya pada hadir. Pada materi sebelumnya kita telah dihadapkan dengan sebuah wacana teks, yaitu letak suatu paragraf yang ada di awal, di akhir, dan juga ada di tengah. Itu hanya sebagian wacana yang ada letak paragrafnya di tengah. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai suatu teks atau wacana, yaitu fiksi. Sebelum masuk pembelajaran, baiklah Bapak akan mencoba menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu di kelas 4. Yang pertama, dengan kegiatan membaca cerita fiksi, anak-anak Bapak dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali, anak Bapak dapat bercerita dengan artikulasi yang jelas. Yang ketiga, dengan kegiatan mencari tahu pengertian dan ciri-ciri teks cerita fiksi, anak Bapak dapat mampu menjelaskan secara lisan dengan ciri-ciri teks secara fiksi. Yang kedua, dengan berdiskusi tentang perbedaan gaya dan gerak, anak Bapak dapat menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Yang selanjutnya, dengan mendorong dan menarik meja, anak Bapak dapat mempraktikkan gaya dorong dan tarikan. Yang terakhir, dengan kegiatan menulis hasil percobaan mendorong dan menarik, siswa atau anak Bapak dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak secara tertulis. Itu tujuan untuk kelas 5. Sekarang tujuannya pembelajaran hari ini untuk kelas 5 lagi. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan dan berdiskusi, anak Bapak mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, anak Bapak mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, tanaman, dan tumbuhan lainnya. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi kelompok secara bersama, anak Bapak mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Baiklah, selanjutnya Bapak akan pindah kepada kelas 4. Di kelas 4, coba anak-anak perhatikan di buku cetaknya halaman 20, yaitu asal mula telaga warna. Ya, dah ketemu? Selanjutnya kalian baca wacana tersebut selama 10 menit cukup di dalam hati. Ya, selesai membaca wacananya. Selanjutnya pada halaman 22 ada beberapa pertanyaan mengenai wacana yang kalian baca tadi. Silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan pada halaman 22 mengenai wacana tadi. Ya, baiklah. Sementara anak kelas 4 melaksanakan atau mencari jawaban dari wacana tersebut, Bapak akan pindah kepada kelas 5. Di kelas 5, coba kelas 5 buka buku cetaknya halaman 51. Silahkan kalian amati gambar tersebut terlebih dahulu.
Ya, setelah kalian amati, Bapak akan menanyakan beberapa hal. Ya, silakan kalian amati. Ya, setelah kalian amati, coba kalian baca teks yang berjudul Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Dah, setelah itu, setelah kalian baca teks yang berjudul Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Selanjutnya, anak-anak Bapak silahkan tuliskan peristiwa apa saja yang terdapat pada teks yang berjudul Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Dah, itu silahkan kalian kerjakan. Sementara kalian mengerjakan, Bapak akan beralih kepada kelas 4. Di kelas 4 tadi kalian akan menjawab beberapa pertanyaan di halaman 22 ya. Untuk jawabannya kita akan membahas secara bersama-sama dengan bergantian. Ya, silakan satu persatu. Ya, bagus. Pintar. Ini ya jawabannya sama. Ada jawabannya yang berbeda dengan teman yang lainnya? Ya, tidak ada jawaban yang berbeda. Jadi, cerita asal mula Telaga Warna ini merupakan salah satu contoh teks fiksi berupa cerita. Ya, cerita fiksi adalah teks berupa cerita yang sengaja dikarang oleh pengarang. Ya, itu yang kalian baca tadi tentang asal mula Telaga Warna adalah merupakan teks fiksi. Ya, pintar. Dah. Selanjutnya Bapak akan pindah kepada kelas 5 lagi. Ya, di kelas 5 kita akan membahas mengenai pekerjaan yang kalian lakukan tadi, yaitu manfaat air bersih. Kenapa dikatakan manfaat air bersih? Karena warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km demi air bersih. Nah, apa manfaatnya air bersih bagi kehidupan, terutama bagi manusia terlebih dahulu? Ya, silakan jelaskan. Ya, baik. Nah, bagus. Nah, itu manfaat air bersih bagi kehidupan. Nah, untuk selanjutnya di kelas 5, coba kalian amati gambar yang ada pada halaman 55 mengenai sumber air. Sementara kelas 5 mengerjakan tugasnya, Bapak akan pindah kepada kelas 4. Ya, di kelas 4 coba kalian perhatikan gambar yang ada pada halaman 24. Ya, di halaman 24 ada gambar 1 dan gambar 2. Silakan kalian amati terlebih dahulu. Ya, setelah kalian amati, coba kalian buka di halaman 25, ada bacaan tentang gaya dan gerak. Ya, setelah kalian baca, coba Ananda jelaskan tentang gaya yang kalian baca di halaman 25 tersebut. Ya, bagus. Ada yang lain? Ya, pintar. Nah, jadi gaya adalah tarikan dan dorongan. Itu merupakan gaya. Contohnya pada ayunan tadi. Karena tarikan dan dorongan yang diberikan oleh si Udin tadi itu adalah gaya. Karena ayunan diberikan gaya, maka ayunan itu pun bergerak. Nah, jadi itulah materi kita mengenai gaya dan gerak. Apakah anak-anak Pak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan untuk kelas 4, Bapak akan lanjut ke kelas 5. Nah, di kelas 5 tadi kalian telah mengamati gambar.
Nah, pada gambar yang kalian amati tadi, yaitu yang pertama adalah fungsi air bagi manusia, yang kedua fungsi air bagi hewan, yang ketiga fungsi air bagi tumbuhan. Nah, sekarang Bapak akan membentuk kalian dalam 3 kelompok. Kelompok pertama membahas fungsi air bagi manusia, kelompok kedua membahas fungsi air bagi hewan, dan kelompok ketiga membahas atau berdiskusi fungsi air bagi tumbuhan. Nah, setelah kalian selesai berdiskusi, silahkan kalian sajikan hasil diskusi kalian kepada teman-teman kalian di depan kelas. Ya, selesai. Dah. Jadi apakah kalian mengetahui masing-masing fungsi air bagi hewan, bagi tumbuhan, dan bagi manusia? Ya, dah. Jadi kesimpulannya, fungsi air bagi tumbuhan yaitu air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis, itu bagi tumbuhan. Yang kedua, fungsi air bagi hewan yaitu untuk minum, untuk membersihkan diri, dan sebagai tempat hidup hewan air. Yang ketiga, fungsi air bagi manusia, minum, memasak, membersihkan tubuh, mencuci, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu kesimpulan pada fungsi air untuk kehidupan. Apakah ada pertanyaan? Ya, kelas 5. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, baiklah, kita akan menyimpulkan materi kita pada pembelajaran hari ini. Ya, kita akan menyimpulkan materi pada kelas 4. Ya, pada kelas 4 kita telah membaca tadi wacana, yaitu tadi adalah teks non fiksi. Ya, di kelas 4 masih ingat apa non fiksi tadi? Ya, non fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan. Yang kedua, gaya merupakan kekuatan yang menyebabkan suatu benda yang dikenai gaya menjadi bergerak. Sedangkan gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain atau tempat asal sebagai akibat benda tersebut dikenai gaya. Nah, jadi itu kesimpulan materi pada kelas 4. Nah, sekarang kita ke kelas 5. Di kelas 5 kita juga membahas tadi 2 materi. Kesimpulannya yang pertama, pada materi yang pertama yaitu adalah teks non fiksi. Masih ingat apa teks non fiksi? Ya, karya tulis yang sifatnya berdasarkan fakta atau kenyataan. Ya, yang kedua, fungsi air bagi kehidupan. Ya, fungsi air bagi manusia terlebih dahulu, berfungsi untuk minum, untuk memasak, membersihkan diri, mencuci, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi air bagi hewan, untuk minum, untuk melakukan pembersihan diri, dan untuk hidup hewan yang di air. Yang selanjutnya untuk tumbuhan, yaitu air diperlukan untuk tanaman dalam proses fotosintesis. Nah, jadi itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya kelas 4, coba kalian buka di halaman 27. Nah, jadi itulah tugas yang akan kalian kerjakan untuk di rumah. Nah, kelas 5, kalian buka di halaman 58. Itulah yang akan kalian jadikan tugas untuk di rumah. Apakah ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Bapak mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.